Shalom Elohim, Shalom Elohim. Puji syukur kepada Bapa Yahwehku, Bapa Elohimku, Bapa Yesus Amasiahku, yang telah masih memberikan kesempatan, masih memberikan napas hidup kepadaku pada saat ini untuk memberitakan firman kebenarannya untuk live pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, Kau memberikan teman-temanku, sahabat-sahabatku, baik para malaikat, terutama mempelai-mempelaimu Bapa, mempelai-mempelaimu yang cantik, yang saat ini menunggu tak lama lagi untuk melahirkan ya. Saat ini sudah memasuki bulan yang ke-8, 7 bulan lebih ya, kepada malaikat-malaikat Bapak Yahweh, para jenderal-jenderal Bapak Yahweh, panglima tertinggi bala sorga, malaikat Mikael, Rafael, dan Gabriel, kepada Nabi Henok dan Nabi Elia, kesayangan Bapak Yahweh, sahabat Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, dan kepada bintang-bintang Bapak Yahweh, panglima pasukan 77 Bapak Yahweh, bintang-bintang Bapak Yahweh, dan saksi-saksi Bapak Yahweh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Lakukanlah segala apa yang diperintahkan Bapa, supaya kita berkenan di hadapan Bapa. Karena Bapa kita dahsyat, Bapa kita luar biasa, nyata kasihnya, nyata kemuliaannya. Bapa, siang hari ini Bapa, aku rindu untuk memberitakan firman kebenaran-Mu kepada setiap manusia, supaya siapapun yang akan mendengarnya, bukan anak-Mu ini yang dilihat, tetapi Bapak Yahweh sendiri yang dilihatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa di sorga, sebagai tanda rinduku, tanda syukurku. Saya ingin dikenyangkan, saya ingin dipenuhi oleh firman kebenarannya. Saya ingin diterangi oleh sinar kemuliaannya, oleh cahaya kekudusannya, yaitu firman sendiri, dengan pedang rohnya. Terima kasih Bapak Yahweh, Bapak Elohim. Kau adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Aku ingin hidup, aku ingin berjalan, aku ingin hidup benar dan hidup di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, kehendak-Mu jadi. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah firman Tuhan yang datang kepada kita tentang penyembuhan di Matius ya, bukan Matius, saudara-saudaraku, di kitab Yohanes, perjanjian baru, kitab Yohanes 5, saudara-saudaraku, tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu hari Sabat, orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sesudah goncangan itu kolam itu. Ya, saya ulang lagi. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, semua sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit
ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang, dan sementara aku menunggu ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Aku jalanlah, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka berkata kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu tentang firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, dan saya akan mengambil dari tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejahatan manusia. Ya. Ini tentang manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudaraku ya. Jadi kejadian 3 ya, kejadian 3 saudara-saudaraku. Baiklah saya bacakan untuk kita. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati,
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dan dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan daripada pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular yang memperdaya aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Demikian perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Maka aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Aku akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya." Engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kau buat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan engkau akan berkuasa atasmu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan buah daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, akan tumbuh-tumbuhannya di padang akan menjadi makananmu. Dengan demi berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, dan karena di situ engkau diambil oleh engkau dan engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama
Hawa kepada istrinya, disebab dialah yang menjadi ibu semua orang yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, dan supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan bernyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Itu saudara-saudaraku tentang siapa? Nggak ada orang sini deh, saya nih. Jadi itu tentang firman kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku, yang saya bacakan untuk kita pada siang hari ini. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus selalu, karena saking sayangnya kepada kita, saudara-saudaraku, dia selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu bertobat dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, meninggikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia selalu mengasihi kita, dia selalu menjaga kita supaya kita hidup kudus di hadapannya. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan yang datang kepada kita dari perjanjian lama dan perjanjian baru tentang penyembuhan di Bethesda, dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Ketika Tuhan Yesus belum datang ke Bethesda, ke kolam itu untuk menyembuhkan orang-orang, karena yang biasa datang itu menggoncangkan air kolam itu adalah malaikatnya Tuhan, ya, malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat Rafael itu atau malaikat-malaikat yang lain datang menggoncangkan air itu supaya orang-orang yang menunggu untuk sembuh, apabila dia duluan turun ke dalam air kolam itu, ketika air kolam itu bergoncang, maka mereka lah yang duluan sembuh. Dan ya saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi ini kejadian, ya. Jadi orang yang lumpuh 38 tahun itu tidak bisa turun karena dia lumpuh dan tidak bisa jalan. Tidak ada orang yang menurunkan dia kalau malaikat sudah datang menggoncang air kolam itu. Di air kolam itu di Bethesda, ya saudara-saudaraku, yang di Bethesda di Yahudi, dan itu tidak ada orang yang menurunkan saudara-saudaraku ke dalam kolam. Jadi tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa ada kejadian ada di sana, bahwa ada yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di situ, yang sakitnya sudah 38 tahun belum bisa sembuh karena tidak ada kasihan keluarganya mengangkat turun untuk apabila datang goncangan air di kolam itu. Kalau ada malaikat Tuhan datang menggoncang kolam itu, saudara-saudaraku. Jadi itu tanda kasihnya Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba itu ada sebuah kolam yang ada di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, saudara-saudaraku. Dan setiap serambi itu ada orang-orang berbaring di situ. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang-orang lumpuh, ada yang menanti-nantikan
Dan apapun penyakitnya, kalau mereka datang percaya kepada pada saat air goncangan itu mereka akan sembuh, saudara-saudaraku. Tetapi ada orang yang sudah 38 tahun menunggu di situ, ya, karena dia lumpuh tidak bisa turun di kolam itu. Makanya Tuhan Yesus datang ke kolam itu dan datang menyapa orang itu, ya, saudara-saudaraku. Serambi, orang-orang buta, orang-orang apapun penyakitnya, jika dia sudah turun ke dalam kolam, yang duluan turun ke dalam kolam itu, maka mereka akan sembuh, ya, saudara-saudaraku. Itu tentang penyembuhan. Sebab itu sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam, ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya, ya, itu saudara-saudaraku. Dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, Yesus berkata, ya, jadi ini 38 tahun. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi Tuhan Yesus tahu, saudara-saudaraku, bahwa orang itu sudah lama, ya, sudah lama di jadi orang itu sudah lama menanti untuk dia diturunkan ke dalam kolam itu, tetapi tidak ada satupun keluarganya yang datang menolong dia, atau tidak ada satupun orang yang datang menurunkan dia. Kalaupun ada orang sembuh, mereka tidak memperhatikan kasihan dia. Jadi pada saat itu, saudara-saudaraku, jadi karena belas kasihan Tuhan Yesus, makanya dia tahu bahwa ada orang yang sudah lama di situ menunggu untuk disembuhkan, saudara-saudaraku. Jadi itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu sudah lama, saudara-saudaraku, menunggu untuk diturunkan ke dalam kolam itu, saudara-saudaraku. Tetapi karena belas kasihan Tuhan Yesus, maka dia lewat di tempat itu. Tuhan Yesus melihat, dan Tuhan Yesus datang kepada orang itu, dan dia berkata, apa yang kamu butuhkan dari saya, ya. Kita baca, saudara-saudaraku, apa perkataan Tuhan Yesus dan pertanyaan Tuhan Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, ya, berkatalah kepadanya, maukah engkau? Jadi Tuhan Yesus melihat orang itu, dan dia bertanya kepada, mau apakah engkau daripadaku, ya. Tuhan Yesus berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi Tuhan Yesus menanyakan kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Dia ditanyakan. Jadi saudara-saudaraku yang sakit pada saat ini, Tuhan Yesus bertanya kepada kamu, maukah kamu sembuh, saudara-saudaraku? Siapapun yang sakit pada siang hari ini, Tuhan berkata lewat firman kebenarannya, kamu yang sakit
Maukah Tuhan Yesus datang kepada kita pada siang hari ini? Dia berkata, maukah kamu sembuh, saudara-saudaraku yang kekasih? Jadi kalau kita mau sembuh, kita harus beriman. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau siang hari ini kita ditanya oleh Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan